Ya, selamat siang Ramadan. Siang, Pak. Baik. Ya, Niko. Ya, Salsa, Nicholas. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Ya, Vivi juga sudah hadir. Bagaimana kabar Vivi? Baik anak-anak, bagaimana yang lain sudah datang? Mega belum ya? Baik, saya rekam bagaimana anak-anak, boleh? Silakan. Sambil Ya, yang lain ya. Muhammad Syaka, ini untuk kamera apakah dinonaktifkan atau memang jaringan ya di kalian ya? Dimatikan, Pak. Ya, untuk kamera di-on-kan saja. Baik, saya rekam ya. Saya coba rekam. Baik, saya rekam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ya. Ya. Baik ya, sudah ini baik-baik. Untuk kehadiran mungkin yang lain masih belum banyak hadir ya. Karena ini kelompok B itu 15 orang ya. Ya. Ya, dan ini baru 7 orang ya yang hadir, baru 7 orang. Mungkin terkendala dengan jaringan ya, tidak masalah. Nanti untuk informasi silakan disampaikan saja ke kawan-kawan yang belum sempat dan belum memiliki kesempatan hadir, baik materi ataupun tugas nanti disampaikan saja ya ke mereka. Ya, Pak. Baik, nah ini untuk kamera di-on-kan, tolong hidupkan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di siang hari ini, kita membaca doa dulu sebelum belajar. Baik, silakan Salsa ya, ketua kelasnya. Baik, Salsa, silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada kita masing-masing. Doa selesai. Doa selesai. Baik, terima kasih Salsa doanya. Semoga yang kita doakan semuanya terkabul ya. Amin, Allahumma amin. Amin. Baik anak-anak, saya harap seperti ini tetap disiplin ya, tetap disiplin kalian. Belajarnya hadir tepat waktu, semua tugas dikerjakan. Walaupun di waktu siang kalian tetap semangat belajar seperti itu, tetap harus semangat, disiplin dan bertanggung jawab. Baik ya. Dan ingat jika kalian ada di luar ruangan, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya. Kita pakai 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan ya. Ya, Pak. Baik. Sekarang untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia, Bapak akan menayangkan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Kalian silahkan mengikuti, boleh kalian menyimak dengan baik, dengan hikmat dan tenang ya. Baik, Bapak share screen dulu. Sudah terlihat ya? Baik, Bapak share screen dulu anak-anak. Ini sudah kita akan mendengarkan ini lagu.
Baik, anak-anak, sudah kita dengarkan bersama lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Semoga lagu itu memiliki makna dan yang tertanam di dalam hati kita sehingga nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia itu makin meningkat ya. Ingat, tanamkan nasionalisme karena kitalah pewaris untuk masa depan Indonesia. Jadi belajar yang baik, mendapatkan ilmu yang baik, berproses yang baik, maka kalian adalah penerus bangsa yang baik. Seperti itu. Siap? Ya, Siap. baik. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang teks pidato persuasif, baik tentang pengertian teks pidato persuasif, juga kita juga pernah membahas tentang eh, tentang apa itu tentang ciri-ciri daripada teks pidato persuasif, bagaimana cara memersuasi, bagaimana etika dalam kita berpidato, bagaimana logika dalam berpidato, itu sudah pernah kita bahas. Dan sekarang kita masuk ke materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks pidato persuasif. Anak-anak, pada umumnya, Bapak sambil share ini ya, share screen boleh ya? Boleh, Pak. Baik, Boleh, Bapak Pak. sambil share screen untuk materi kita hari ini. Sudah terlihat Bapak sambil share screen. Ini dia. Anak-anak, pada dasarnya pidato persuasif itu sudah hidup di kehidupan kita ya, sudah hidup di kehidupan kita. Setiap hari, khususnya di dalam persuasi. Persuasi itu artinya mengajak, betul tidak? Persuasif itu mengajak. Kalian pasti kan setiap hari itu ada kan mengajak kawan-kawan. Entah itu ke kantin kah, entah kalian mengajak kawan pulang kah, mengajak kawan untuk belajar kah, mengajak kawan untuk mengikuti ekskul dan sebagainya. Tentu kalian sudah pernah mengajak, bukan? Betul. Baik. Maka kita akan lebih mendalam lagi mempelajari tentang bagaimana mengajak secara resmi, khususnya dengan cara pidato persuasif. Untuk itu anak-anak, perhatikan. Sebelum Bapak melanjutkan tentang materi ini, materi tentang pidato persuasif, Bapak ingin terlebih dahulu bertanya ke kalian, pernahkah kalian mendengarkan pidato yang membuat kalian ingin melakukan sesuatu? Pernah atau tidak? Pernah, Pernah, Pak. Pak. Ya, siapa itu? Silakan. Pak. Iya, siapa? Di mana itu? Salsa, pernah mendengar di mana? Pernah pas upacara seni di sekolah, Oh pidato iya. Presiden, Oh 17 boleh. Agustus, atau di televisi. Oh boleh. Yang lain untuk Muhammad Syaka, Ramadan Kaibo, Nicholas, Salwa, Mega, Vivi juga pernah mendengar? Pernah, Pak. Ya, di mana? Salat Jumat? Jumat. Ya. Kalau sholat ya, kalau sholat tidak apa-apa. Tapi harus sholat ya, yang bagi memiliki kewajiban. Berikutnya anak-anak. Baik, benar sekali yang dijawab oleh Salsa dan kawan-kawan yang Salsa dan kawan-kawan tadi itu benar. Pidato persuasif baik itu disampaikan di televisi oleh siapa? Oleh presiden atau di dalam upacara Senin itu juga bisa digolongkan menjadi pidato persuasif karena isinya adalah mengajak. Setiap pidato yang isinya mengajak itu berarti pidato persuasif. Baik, bagus sekali anak-anak. Berikutnya anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang pidato persuasif sekarang? Kayak, Pak, Nah, baik Ramadan, bagus. Bagaimana? pidato persuasif adalah pidato untuk mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu. Oh, bagus sekali. Ya, kita kasih aplaus, kita berikan aplaus untuk Ramadan ya. Bagus sekali untuk Ramadan. Ya, belajar. Yang lain juga harus semangat, harus jika ada kesempatan langsung saja menjawab, jangan takut, tetap berpacu ya.
fastabiqul khairat, kalian berlomba-lomba dalam masalah kebaikan. Baik anak-anak, kita akan berbicara lebih lanjut tentang pidato persuasif. Bapak akan tampilkan ini slide ini. Ini Bapak tampilkan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar ya anak-anak ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Anak-anak, KD kita atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pertama adalah 3.4. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kalian dikatakan mampu, disebut mampu kalian menguasai KD 3.4 ini apabila kalian sudah mampu di IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Apa itu? Untuk 3.4.1 ini anak-anak, kalian harus mampu menganalisis struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kalian harus mampu menganalisis strukturnya karena memang kita akan membahas tentang struktur. Berikutnya, kalian juga harus mampu menganalisis ciri kebahasaan pidato persuasif. Ya, harus menguasai pidato persuasif. Jadi kalian nanti analisis pidato yang akan diperdengarkan. Berikutnya, untuk KD berikutnya 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Untuk capaiannya, kalian harus mampu menulis gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Jadi, diharapkan anak-anak setelah mempelajari materi yang kita pada siang ini, diharapkan nanti kalian harus mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Yang terakhir, kalian juga harus mampu menulis gagasan atau pikiran dalam teks pidato persuasif. Lanjut ya. Untuk itu anak-anak, jadi di sini kita akan menggunakan model discovery learning. Model pembelajarannya adalah discovery learning dengan pendekatan saintifik anak-anak. Jadi Bapak akan menayangkan video link YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pati, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang sangat saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah, rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, kita masih diberikan kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya virus corona baru di seluruh dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Penyebaran virus ini sangatlah cepat. Virus ini dapat menular jika kita berinteraksi langsung dengan sang penderita dan juga melalui percikan air liur yang berasal dari batuk dan bersin. Ada beberapa gejala-gejala COVID-19, yaitu seperti demam, batuk kering, dan juga sesak napas. Gejala-gejala ini umumnya muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Pada saat ini, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin bertambah banyak, yakni lebih dari 141.000 kasus. 94.000 orang telah dinyatakan sembuh dan lebih dari 6.000 orang meninggal dunia karena virus ini. Maka dari itu, kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan pakai sabun. Marilah kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa terbebas dari wabah ini dan perekonomian kembali pulih seperti semula, serta
dapat kembali belajar di bangku sekolah seperti dulu lagi. Sekian pidato dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana anak-anak? Bisa? Bisa, Pak. Bentar, ini saya sedang live juga. Baik, tadi sudah disimak video tentang pidato persuasif. Jadi seperti itulah pidato persuasif anak-anak. Pidato persuasif yang barusan kalian simak itu ya, itu mengenai teks tentang COVID ya, tentang COVID-19. Bagaimana menurut kalian pidato tadi? Apakah sudah tersusun atau belum? Bagaimana bahasa yang kalian temukan di pidato itu? Apakah berbeda dengan bahasa yang lain atau sama? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, Salsa, silakan Salsa. Bagaimana Salsa? sepertinya untuk struktur pidato tadi ada ucapan salam, ucapan penghormatan Pak. Dan ada juga penjelasan mengenai COVID-19. Dan terakhir ada ucapan terima kasih dan salam penutupnya juga Pak. Ya, benar sekali ya. Benar-benar. Walaupun tidak begitu lengkap yang Salsa tadi jawab sampaikan, namun itu sudah mewakili ya, sudah mewakili dari struktur atau susunan-susunan dari pidato persuasif. Bagus. Berarti Salsa sudah membaca terlebih dahulu ya buku pelajarannya ya. Baik, untuk kebahasaannya apakah sudah menemukan yang lain? Untuk kebahasaannya bagaimana? Apakah bagi siapa? Siapa? Saya, Pak. Saya Ramadan, Pak. Ya, baik, Ramadan. Silakan. Bagaimana Ramadan? Untuk kebahasaannya, sepertinya kaji menggunakan bahasa resmi, Pak. Atau bahasa baku. Itu saja, Pak, dari saya. Terima kasih. Ya, benar ya. Untuk pidato persuasif memang menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi ya. Artinya tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak resmi atau yang tidak baku. Baik, baik yang lain bagaimana? Vanes mungkin, Muhammad, Syaka, Nicholas, Mega, Salwa, Vivi, bagaimana yang lain? Apakah yang kalian temukan sama atau ada yang lain? Sama ya. Baik anak-anak. Sama Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Baik. Kalau begitu, agar ini untuk lebih dalam lagi, untuk lebih mendalam, Bapak akan menjelaskan secara rinci ya, dan singkat tentunya karena memang materi ini sudah ada di classroom kalian ya. Materi ini sudah Bapak share di classroom masing-masing kelompok, nanti silakan dibaca kembali, misalkan ada waktu luang. Bagi anak-anak, kita bahas untuk strukturnya terlebih dahulu ya. Saya perbesar dulu anak-anak. Baik, ini. Strukturnya ada 3. Struktur itu artinya apa? Susunan. Pidato persuasif itu terdiri dari 3 susunan anak-anak. 1 susunan pembuka, yang kedua isi pidato, yang keempat adalah penutup anak-anak. Baik, untuk pembuka itu terdiri dari 3. Salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan rasa syukur. Untuk isi pidato anak-anak, isi pidato itu inti dari sebuah pidato ya. Isi pidato itu ada 3. Apa saja Pak? Pernyataan proposisi. Apa itu pernyataan posisi? Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Ini adalah sudut pandang kalian, ada di pernyataan posisi. Berikutnya ada tahap argumen. Apa tahap argumen? Ini memang kalian memerlukan tahap argumen di dalam isi pidato. Mengapa? Karena sudut pandang yang kalian ucapkan tadi, yang kalian sampaikan itu harus didukung dengan alasan, bukti-bukti, contoh, dan informasi yang lain. Jadi semua contoh, bukti, informasi, alasan untuk mendukung pernyataan kalian harus ada di tahap argumen. Seperti itu ya. Mengerti tidak? Mengerti, Pak. Oh, baik. Berikutnya adalah penguatan pernyataan posisi anak-anak. Untuk penguatan pernyataan posisi ini adalah argumen yang tadi di paragraf ketiga yang bagian isi kalian sampaikan tadi yang berisi alasan, contoh, bukti pakar dan informasi sebagainya itu
itu kalian munculkan kembali, kalian kuatkan lagi di bagian penguatan pernyataan posisi. Di sini kalian boleh membuat sebuah simpulan dari posisi kalian, setuju atau tidak, alasannya apa, di bawah ini baru kalian masukkan simpulannya. Oleh karena itulah berdasarkan pernyataan di atas, nah, seperti itu. Kalian membuat penguatan pernyataan posisi seperti itu, yaitu untuk bagian isi anak-anak. Berikutnya ada juga bagian penutup. Bagian penutup anak-anak ini ada 5 yang harus terlingkup, yang harus ada dalam penutup adalah 1. Simpulan pendek. Yang kedua, harapan. 3. Permohonan maaf. Karena memang takutnya itu kita salah tindak, salah tutur. Kita mohon maaf ya, saya contoh nih, kita mengatakan kata anjing tapi menunjuk ke orang, itu kan tindakan kalian mungkin saja dapat menyakiti perasaan orang. Atau juga salah tutur, kita menyebutkan orang tua, menunjuk ke orang tua, takutnya itu mereka tersinggung. Jadi kita harus mengatakan, harus mengucapkan permohonan maaf, takutnya terjadi kesalahan baik sengaja ataupun tidak. Yang keempat, harus ada ucapan terima kasih karena kalian sudah dipersilakan, kalian mau didengarkan oleh pendengar, itu harus ucapkan terima kasih. Berikutnya adalah salam penutup. Salam penutup harus ada salam penutup ya. Assalamualaikum atau wassalamualaikum atau sebagainya. Untuk salam ini anak-anak saya tekankan kembali, tidak hanya assalamualaikum. Kalian boleh menyesuaikan dengan kondisi atau dengan latar pendengar. Misalkan kalian siang, boleh katakan selamat siang, pagi selamat pagi dan sebagainya. Atau latar pendengar, misalkan yang hadir itu muslim ya assalamualaikum. Misalkan yang itu yang sebagai yang lainnya, maka kalian boleh tidak menggunakan assalamualaikum, boleh menggunakan selamat pagi, om swastiastu kan. Kalian boleh mengatakan salam sejahtera dan sebagainya seperti itu. Bagaimana? Bisa dimengerti? Paham, Pak? Paham, Pak. Bisa, Pak. Baik, jika ada yang tidak dimengerti tolong ditanyakan atau jika terlalu cepat boleh ditanyakan ya. Baik, kita lanjut ke yang nomor 2 anak-anak. Sip. Nomor 2 apa, Pak? Kebahasaan. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ramadan ya tadi yang menjawab ya. Bahasanya baku, Pak. Bahasanya resmi, Pak. Ya, ini anak-anak. Apa saja sih bahasa kebahasaannya? Bahasa maksudnya itu adalah bahasa pidato persuasif itu berbeda dengan bahasa pidato yang lain. Ini satu di antaranya adalah ada kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif, Pak? Kalimat aktif itu berarti kalimat yang subjeknya itu berperan aktif. Nanti kita pakainya mengajak, memerintah, menyampaikan. Nah, ini kan pakai semua ya kata kerjanya ya. Berbeda dengan kalimat pasif seperti dimasak, disampaikan, dipukul, itu berarti kalimatnya pasif. Di dalam pidato persuasif menggunakan kalimat aktif seperti itu. Berikutnya ada juga kata tugas anak-anak. Kata tugas seperti apa, Pak? Kata tugas ini yang dimaksud adalah konjungsi kata hubung seperti dan, kemudian, oleh karena itu, dan sebagainya. Berikutnya ada kosakata emotif. Apa itu kosakata emotif, Pak? Kosakata emotif itu artinya adalah kosakata yang bermain dengan perasaan. Seperti itu anak-anak. Menghancurkan. Negara kita akan hancur. Seperti itu. Kata hancur itu adalah emotif, bermain dengan perasaan. Misalkan seperti ini. Seorang yang berpidato mengatakan, apakah kita mau negara kita akan hancur? Apakah kita akan membiarkan kemiskinan di mana-mana? Nah, jadi kata kemiskinan itu adalah emotif anak-anak yang bermain dengan perasaan. Sebentar ya. Sebentar dulu anak-anak. Bapak ini WA-nya ini aktif ya di Bapak. Tapi tidak masalah, tidak mengganggu. Berikutnya adalah kosakata bidang ilmu anak-anak. Kosakata bidang ilmu ini apa? Seperti kata COVID yang di video tadi. COVID ini bocoran ya. Seperti kata COVID-19 itu adalah bidang ilmu. Di bidang ilmu kedokteran. Atau pandemi. Atau kalian mengatakan genius. Mengatakan kata-kata ilmiah.
kata-kata ilmiah di bidang ilmu seperti kalian mengatakan corona, kalian mengatakan apa namanya genre, mengatakan persuasi, kata-kata itu adalah kata bidang ilmu. Artinya yang bersifat ilmiah. Kata itu muncul karena ada istilah keilmuannya seperti itu ya. Paham atau tidak? Paham, Pak. Seperti kata molekul. Apa itu molekul, Pak? Itu Paham, ada Pak. terjemahnya. Nah, itu artinya adalah kata istilah atau bidang keilmuan. Paham ya? Berikutnya ada juga sinonim. Sinonim itu berarti persamaan makna, bukan persamaan kata ya, persamaan makna. Maknanya sama. Baik, seperti puja, puji, itu juga sama ya. Persamaan. Seperti apa lagi contohnya persamaan? Ada yang tahu bisa memberikan contoh? Ada? Tidak? Baik, kita lanjut saja. Berikutnya nominalisasi. Apa itu nominalisasi anak-anak? Nominalisasi itu artinya adalah pembendaan. Ada kata kerja, ada kata sifat, lalu kalian ubah menjadi benda, dibendakan. Contoh, misalkan misal kata apa ya, yang mudah untuk kalian serap, seperti perintah, pemerintahan. Kan perintah berarti menjadi pemerintahan. Seperti itu. Paham? Sehat, kesehatan. Seperti itu kan. Aturan, peraturan. Seperti itu kan. Jadi itu namanya dibendakan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, kita lanjut. Baik. Yang lain kemana ini? Masih ada yang lain? Halo. Halo, Pak. Ya, tetap Tidak, Pak. yang lain tetap mengamati ya, tetap memperhatikan dengan baik. Ini perhatikan, saya masukkan contoh pidato persuasif agar kalian bisa belajar nanti sendiri di rumahnya ya. Ini sudah saya masukkan di classroom kalian, silakan kalian pelajari. Salam pembuka, ini Ya, pembuka, salam pembuka, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan sebagainya. Ini ada ucapan penghormatan, ada contohnya. Yang saya hormati Bapak Sunardi Suganda, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati, ini adalah contohnya ya. Lalu ucapan rasa syukur, pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dan sebagainya. Ini contohnya ya, boleh kalian nanti ubah sedikit, misalkan ingin membuatnya. Lalu untuk isi pidato, tadi kan ada isi pidato tuh ada 3 kan, pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan. Penguatan argumen kan. Jadi ini ada contohnya. Ini silahkan kalian baca kembali di classroom kalian nanti. Karena di classroom sudah saya masukkan senak, kalian pelajari. Ini sudah bisa dibaca. Karena pembelajaran kita anak-anak itu adalah kalian yang gerak, kalian yang mencari, dan saya hanya memfasilitasi ya. Untuk tahap argumen, seperti ini anak-anak, contohnya bisa dibaca. Nanti buka kembali di classroom. Berikutnya ada juga penguatan pernyataan posisi dengan diperingatinya Hari Pendidikan Nasional. Ini diharapkan teman-teman semua harus selalu bersyukur karena sudah bisa mendapatkan pendidikan sejak dini. Bayangkan, nah ini kan, bayangkan, ini sudah bermain dengan emotif. Ini adalah penguatan pernyataan posisi. Bayangkan, orang-orang pada masa itu betapa susahnya mereka mendapatkan pendidikan. Karena pada saat itu Belanda tidak mengizinkan rakyat Indonesia untuk bersekolah. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, tolong seperti ini dipahami seperti apa bentuknya. Baik. Berikutnya untuk penutup. Tadi penutup ada simpulan pendek. Ini dia. Untuk itu marilah kita jadikan Hardiknas tahun ini sebagai awal yang baru untuk diri kita. Ini adalah simpulan pendek dari teks di atas. Berikutnya ada harapan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Nah, ini kata bermanfaat ini adalah harapan. Ucapan terima kasih. Kalian harus masukkan terima kasih atas perhatian kepala sekolah, Bapak Ibu dan teman-teman. Maaf nih, permohonan maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Dan salam penutup, saya akhiri pidato saya hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bagaimana anak-anak bisa dimengerti?
Bisa, Pak. Paham, Pak. Jadi, Bisa, Bisa, Pak. nah, Pak. bagus. Jadi kurang lebih seperti yang contoh yang tadi ya. Jadi kalian nanti silakan menganalisis pidato persuasif yang tadi yang sudah didengarkan di awal dengan membuka kembali ya. Namun sebelum itu kita akan bahas ini. Yang terakhir ya, langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Jadi nanti kalian akan diminta untuk membuat atau menyusun teks pidato persuasif. Ini dia cara-caranya atau langkah-langkahnya. Satu, menentukan tema. Kalian tentukan dulu temanya atau pokok pembicaraannya. Nanti di classroom sudah saya tentukan temanya. Kalian silakan lihat dari tema itu sudah dapat tema, lalu kalian menentukan tujuan pidato. Tujuannya dari tema ini, misal tujuannya temanya tema pendidikan. Tujuan kalian apa? Apakah tujuannya untuk membangkitkan semangat kawan-kawan agar dia bersemangat untuk berpendidikan? Nah, atau apa seperti itu kan? Yang ketiga menyusun kerangka. Susun kerangka seperti apa, Pak? Susun kerangka itu kan susun strukturnya. Salam pembuka apa saja isi-isinya. Isi itu apa saja isi-isinya. Lalu kalian masukkan penutup apa saja isi-isinya. Nanti masukkan. Salam pembuka. Assalamualaikum. Masukkan satu-satu seperti itu. Itu namanya menyusun kerangka pidato anak-anak. Lalu mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah setelah klub semua kerangkanya, kalian baru jadikan sebuah pidato seperti itu. Ini ada perhatikan diksi dan sebagainya. Baik anak-anak. Dan ini anak-anak saya sampaikan juga ini ada tugas kalian adalah LKPD. LKPD ini lembaga kerja peserta didik. Setelah kalian paham, kalian langsung nanti setelah ini kalian silahkan lab semuanya. Setelah ini kalian lab dari room ini, kalian langsung masuk ke classroom masing-masing. Di sana sudah saya kelompokkan kalian. Di dalam kelompok itu silahkan kalian menganalisis pidato persuasif yang tadi, yang sudah saya perdengarkan di awal tadi, dan itu sudah ada di classroom kalian masing-masing. Silakan kalian analisis, lalu kalian mengerjakan tugas ini anak-anak bersama kelompok kalian, ya, bersama kelompok mengerjakan tugas ini. Yang kalian kerjakan apa? Yaitu analisis struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Baik, lanjut ya. Berikutnya apa Pak? Ini nih, kalian caranya pilih kelompok, pilih nama. Setelah selesai mengerjakan tugas dari pidato persuasif secara berkelompok, kalian lalu nanti akan membuat pidato persuasif secara mandiri. Tapi nanti sebelum membuat mandiri, kalian kembali lagi ke room ini ya. Setelah lab dari ini, kerja kelompok selesai dari kerja kelompoknya di di classroom masing-masing kelompok sudah selesai, langsung masuk ke sini. Untuk waktunya itu 15 menit, ya, 15 menit. Tidak boleh lebih, kurang boleh. Misalkan kalian sudah menemukan dari tadi sudah dapat pemahaman, silakan misalkan baru 5 menit sudah selesai, dapat 10 menit selesai, silakan langsung kembali ke room ini. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Pak. Pokoknya nanti di masing-masing kelompok bekerja semuanya menganalisis strukturnya, bagi tugas dan sebagainya. Baik, ini untuk yang setelah nanti masuk ke room ini, kalian keluar lagi, lalu masuk mengerjakan LKPD secara mandiri. Untuk yang mandiri ini, saya beri waktu sampai besok. Artinya, kalau tidak selesai hari ini tidak apa-apa, saya masih menunggunya besok, ya. Baik, bagaimana bisa? Baik, kalau sudah silakan kalian semua leave atau meninggalkan room ini, dan langsung menuju ke classroom masing-masing untuk masuk ke tugasnya ya. Di situ ada Google Meet, kalian masuk ke Google Meet masing-masing. Silakan sekarang, saya pun juga ada di sana. Silakan. Ya, Pak. Sampai jumpa, Pak. Ya. Silakan. Baik, saya tunggu selama 15 menit, sekitar 15 menit untuk melihat hasil kerja daripada peserta didik. Untuk itu saya memantaunya. Saya memantau peserta didik itu
Ya, saya memantaunya di masing-masing kelompok seperti ini. Baik, baik ini saya akan mengecek apakah mereka sudah masuk semua di grupnya. Ini saya cek dulu kelompok A. Ya, ternyata kelompok A masih hanya Maulana ya. Yang lain mana Maulana? Muhammad Syaka mau saya. Yang mana ya? Yang lain mana ya Syaka? Maaf masih termute. Syaka, yang lain mana ya? Enggak tahu tuh, Pak. Belum ya, belum datang ya. Baik, tidak masalah. Syaka, silakan. Jika ini sudah ada kelompok, kamu 4 kelompok kan? Sudah ada 4 kelompok Iya, ya? Pak. Baik, di ini grup A ada 4 orang. Baik, saya kembali ke kelompok A sudah. Dan ini saya masuk ke kelompok B, kelompok B ini. Kelompok B. Kelompok B saya cek dulu siapa yang sudah hadir. Ya, Ramadan, hanya sendiri Ramadan? Halo Ramadan, hanya sendiri kah? Iku Pak, nunggu kawan saya Nicholas Pak. Ya, Nicholas belum ya? Baik. Belum masuk Pak. Sambil menunggu Nicholas, silakan kamu buka video tadi dan silakan kamu analisis ya. Ya Pak. Baik, saya berikutnya ke kelompok B, udah kelompok C sekarang. Saya mengecek kehadiran peserta didik. Ini Nicholas, masih ada Nicholas. Ini kelompok B dan ini kelompok C. Salsa Nabila. Masuk. Oke, bermasalah. Kelompok D. Halo? Kelompok D belum hadir ya? Mana yang lain? Yang lain mana? Salsa, yang lain di mana? Ya, Pak. Yang Pak. lain? Yang lain belum ya? Tolong dihubungi ya yang lain ya. Jangan Ya, lari Pak. ya. Tolong disiplin seperti itu. Ramadan. Ya Pak. Yang lain tolong Nicholas cepat dihubungi. Tolong dihubungi dengan segera karena waktunya hanya 15 menit ya. Baik, Pak. Ya, untuk Muhammad Syaka dan Mega Aulia sudah bergabung ya. Mega Aulia, Iya, kok Pak. kamu hanya separuh seperti itu mukanya? Nampakkan sedikit. Nampakkan sedikit. Jangan ditutup ya, Syaka. Dan Muhammad Syaka dan Maulana dan Mega, silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi. Mega, kamu kan sering ke perpus Mega, berarti kamu bisa ya. Silakan Muhammad Syaka dan Mega kalian berdiskusi mengenai struktur dan itu sambil satu orang membuka classroomnya ya. Ya, ini masih sendiri ya di Ramadan. Kelasnya cepat hubungi Ramadan. Ini kelompok D belum. Bagaimana? Masih belum datang kawannya Salsa? Kamu dengan siapa Salsa? Salwa, Cynthia, sama Cynthia. Aduh, mana? Salwa tadi ada kan? Ada. Aduh, kemana ya mereka? Ya. Cynthia. Baik, silakan berdiskusi masing-masing kelompok sambil saya mantau. Alhamdulillah Nicholas. Ya, Nicholas. Alhamdulillah. Kamu lewat mana, Nicholas? Pak.
Oh, siap, tidak masalah. Nikolasnya lewatnya terlalu jauh ya, lewat di tolnya ya. Tidak apa-apa. Baik, silakan Nikolas. Dengan Ramadan berdiskusi. Apa Kengkang apa yang olahraga. dilakukan? Ya, silakan. Salsa, Salwanya mana dan Sintianya? Jadi Ya, Nicholas buka voice call-nya Nicholas. Kalau Nikolas, kamu di rumah ya? mute Masih di mute gitu. Lah, Nicholas ngomong. Nicholas, Mega dan Muhammad Syaka, silakan. Iya, Pak. Nicholas mohon ngomong. Ini masih direkam ya anak-anak ya? Ya, Pak. Apa? Nicholas suaranya. Chat Miss Elin. Tak tahu nomornya yang mana. Banyak nomor dia tuh. Nicholas. Bentar Buka lo ya. dong voice-nya. Iya kan? Anak-anak serius cepat. Oke. Apa yang ditemukan seperti tadi apa yang ditemukan? Untuk bagi tugas yang mencari struktur, apakah Ramadan atau Nicholas dari kebahasaan siapa? Jadi di pidato tadi tentang COVID, strukturnya kan ada 3, pembukaan, isi, dan penutup. Untuk Pembukaannya ada salam. Contohnya yang kajiku salam apa itu. Nah, terus isinya itu Muhammad Syaka, tentang silakan. Mega. tentang mengajak kita supaya tetap di rumah. Nah, Muhammad Syaka sekarang silakan kelompok B tadi semangat sekali ya. Silakan Tiga. berdiskusi. Ya, berdiskusi seperti itu. Ya, silakan. Saka. Nah. Yus, silakan diskusi. Jangan malu, katakan saja apa yang kalian temukan. Persuasif tentang itu apa yang menyinggung COVID-19. Nah, isinya itu tentang, menurut kau tentang apa? Isinya itu Nicholas Mega. Nicholas. masih termute. Nah, ya, silakan. Nicholas tak nyambung. Kenapa? Terus lebih Yang lain, Salsa hubungin kawanmu. Salsa hubungi. Iya Pak. Ya Pak. Mana Salwa? jadi Di WA saja. di pidato tadi itu ada pembukaan Kan tentang Muhammad Syaka. pembukaan isi tentang COVID-19 Buka jaringan itu supaya lagi, kita Ya, tetap di jaringan rumah nge-lag ya. gitu. Oh, tidak apa. Oh ya, terkendala Kan, jaringan tidak masalah. Nicholas. Iya. Untuk Muhammad Terus Syaka, agak apa lagi jaringan Kak Rame? sedang gangguan kah? Iya, Pak. Bantu Gangguan, dong. Pak, di sini, Pak. Oh, iya. Menjelaskan Atas protokol. gambarmu melekat-melekat itu. Ya itu Untuk isinya. Mega Ulia, ini Strukturnya ke kaji ada 3 kan, Bapak jelaskan. bagaimana? Terus Salsa? tadi di pas penutupnya Astaga. dia Ya, Pak ya. menggunakan Kamu bahasa sudah yang menemukan baku tidak lah. dari Apa pidato yang enggak tadi? kayak Apakah kamu pakai sudah bahasa menemukan? kita nih. Saya udah dapat Dia beberapa pakai Pak. saya gitu. Baik, nah ini Salwa sudah masuk ya. Alhamdulillah Salwa masuk akhirnya. Capek sekali Salsa nunggu ya. Terus Salwanya lewat bahasanya di sopan. tidak lewat di Ada setan pakai ya, bahasa dilewat di itu beberapa dah apa? korban. Istilah itu yang Kamu COVID-19 masih itu. minum atau masih makan Salwa? Makan deh Pak. Astagfirullah. Sekarang yuk fokus, waktunya tidak lama lagi. Silakan. Cuman satu Salwa. hal yakni suaranya ku kecil jadi pas kilas Suara susah Bapak enggak ada Pak. jelas paham tadi. Pak. Dapat Nggak ada. struktur pidatonya bagian pembuka. Wah, Terus bagian kayak apa ucapan lagi? syukurnya. Pembukaan. Pertama-tama marilah kita ucapkan ijazah dan Ya, udah lah. syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Saya Karena Ya. atas berkah rahmat taufik hidayah Tetap kami serta error. inayahnya kita masih diberikan kesehatan pada masa pandemi COVID. Salwa, fokus Salwa, Relax. fokus. Aku Disiplin. nggak bisa lihat YouTube Jangan tadi. makan sambil belajar ya. Ah, Coba kau buka YouTube. Aku yang ikut kajiku apa? Coba Yang dulu. tugasku.
Tugas. Kau guys belum? Classroom. Itu belum. Iku BG ya, yang apa? Kaki jawabannya ni. Iya. Bagaimana Salwa? Ya. Ini yang Dapat kayak ini gini. pernyataan posisinya. Iya tadi Berbagi kan tugas dikirim. saja walaupun berdua tidak masalah. Dia dikirim ke room. Nanti yang diklik Iya, nama udah temannya kulihat. yang Untuk hadir Dia saja bisa ya. saling tuh. Kami udah Oke, baik, coba. Pak. tinggal ku salin. Apa lagi? Apa susahnya? Ya, apa lagi? Sudah dapat kelompok Laptop kami error, cok. Syaka dan Aulia? Sudah ditemukan? Oh, sepertinya jaringan ya di kelompok ini ya. Untuk Syaka dan Mega masih sudah ditemukan? Belum. Sepertinya Nicholas? gangguan ya, gangguan jaringan. Tinggal kami sendiri. Apa sah? Kau udah dapat gak? Aku dapat bagian penutupan. Iya. Bagian kayak harapan. Jadi apa yang kau paham Ya, tadi? marilah kita berdoa. Semoga pandemi ini Tidak aku segera persuasif berakhir. tadi kau. Tentang Bisa terbebas dari COVID-19. inflasi dan perekonomian Cuma kembali gini, pulih. pembukaannya tuh Bentar loh. kayak apa? apa ya? Cara melawan COVID-19. Itu isinya. Yang itu yang Iya. saya paham. Saat pembukanya, Assalamualaikum, ucapan penghormatan, kaji aku, ucapan syukur, puja-puji Tuhan, kaji yang dia bilang tu, dia bilang, isinya pas tahap posisi, penyakaan posisi pada kesempatan ini. Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi posisi sama argumennya kayaknya sama. Penyakaan posisi sama tahap argumennya. Kalau penguatan penyakaannya itu, Ya, Nicholasnya keluar ya. Mungkin jaringan sudah masuk Oke. lagi. Nicholas sudah jaringan, tidak masalah. Lelet. Oke, apa-apa. Oke. Yuk, kelompok Oke, C. lanjut. Sungguh. Intinya tuh isinya tuh kan ada tahap penyakaan posisi sama tahap argumen. Itu sebutnya tahap argumen. Ini penguatan penyakaan posisi Kelompok A. ini Syaka kayaknya sama disebut Mega kayak Aulia. fakta suaranya? menyebut kenyataan gitu. Siapa yang mengerjakan Mengapa kita harus diam di rumah? Halo, gimana nih? Gitu. Aku udah Disebut dapat ini dah. Fakta kayak Penutup sih, mana COVID-19 tadi banyak. disebut apa gitu. Penutup Tak paham ah. simpulan pendek. Ntar. Jika tidak Harapan dipahami, permohonan Satwa, maaf, tanyakan salam ke penutup. Sarsa. Permohonan maaf kaji dia Ya, tersebut. Harapan marilah gimana nih, kita Sah? berdoa. Ntar. Kalau kesimpulan kayak maka dari itu kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 atau 2 meter dan menghindari kerumunan ya. Kebahasaan ada kalimat aktif, kata tugas, kosakata bidang ilmu, sinonim sama nominalisasi. Kalimat aktif kayak kalimat konjungsi atau kalimat penghubung. Tadi ada terus kata tugas yang sudah pada maka dari itu harus. Itu kosakata bidang ilmu yang tadi kami bilang COVID-19, virus corona sama protokol. Sinonim yang puja-puji dan tak tahu lagi apa enggak. Nominalisasi
Yang dia bilang tadi kayak kesehatan, itu kan kesehatan. Sebenarnya sehat. Dinominalisasi jadi kesehatan, kesempatan tak lah. Penyebar, dinominalisasi, penyebaran. Mega, Jadi Iya. kalimat baku dia. Seperti ini sana. Kalau pakai nyebar dia bukan kalimat baku. ini Dan Salsa dan Salwa. selesai. Silakan ngisi classroom. Udah wah. Nggak tahu. Mega, kameranya tolong di-on kan. Jadi apa yang kau paham dari kami bilang kayak gitu? Salwa Pengesalan nggak, kameranya apakah gangguan atau di off kan? Tapi kalau Ih. disebutkan agak susah. Oh iya, oke, apa ya? Yang pentingnya paham kan? Ya pas beberapa. Oke, ya. Itu ya kami nggak tahu. Oh, ya. Jadi silakan kerjakan. Kami juga kerjakan. Jangan juga keluar Nicholas. Ya Nicholas keluar lagi. Mungkin terpental gara-gara jaringan ya Nicholas. Wah, Baik, tidak masalah. Karena memang kendala ya Nicholas ya. Ya. Karena memang kendala ya Nicholas. Jaringan tidak masalah. Saya mau juga mengecek kelompok lain. Saya juga sambil ngecek kelompok lain. Mungkin kalian juga mendengar suara mereka. Ini kelompok C. Kelompok C. Halo. Ya, itu kelompok C anak-anak. Ini kelompok A. itu. Kelompok A hilang ya Mega ya. Untuk kelompok A meganya kemana? B. Hilang ya. Tidak tahu, Pak. Kasih. Bisa kurang Kelompok B. Baik. Oke. Jadi ingat nih. Pembukanya pidato. Ya Salwa terlempar terus ya karena jaringan mungkin tidak masalah. Hadir itu gimana, Pak? Apa? Ya. Bagi tidak hadir, Pak. Yang tidak hadir nanti tugasnya tidak perlu kalian klik saja. Jangan diklik di itunya di tugasnya. Klik yang hadir saja ya. Karena kan yang mengerjakannya kalian. Lanjut. Kalau sudah silakan kalian masuk ke classroom-nya. Kalian masuk classroom kalau sudah bagi kelompok B. Kalau sudah dapat ketemu dari tandai. Sudah. Baik, kalau sudah silakan ke classroom-nya. Kalian isi lalu kembali lagi ke classroom yang tadi yang awal ya. Oke, Pak. Baik. Sudah benar ini? Sudah selesai? Sudah dapat ya? Baik. Baiklah saya. Baik, silakan dicek diisi di classroom ya. Pak. Siapa nih? Belum. Untuk kelompok C apakah sudah ditemukan? Jika sudah ditemukan silakan tulis sambil ditulis di classroom-nya tugas kelompok. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah belum? Ya. Ini Salsa dan Salwa ini kameranya off loh. On kan ya? Jaringan, Iya Pak. benar, Pak. Oh, jaringan ya, jaringan. Sudah. Oh, ini bukan jaringan. Baik, jika Tekan. sudah ditemukan? Sudah, Pak. Baik, jika sudah, kalian silakan isikan itu di classroom ya. Yang tadi yang untuk tugas kelompok kan ada itu kan ada 2 form kan. Form pertama kalian gunakan untuk mengerjakan tugas kelompok. Yang form kedua untuk mandiri. Silakan masukkan ke form yang pertama dulu. Silakan. Iya. Jika memang sudah ya, sudah betul? Iya, Pak. Sudah. Baik. Untuk kelompok A, bagaimana kelompok A? Apakah sudah ditemukan? Sudah selesai atau belum? Ini untuk Mega mungkin kendala jaringan ya Mega ya. Jadi Muhammad Syaka sepertinya tidak berbicara karena si Mega memang kendala jaringan. Bagaimana Muhammad Syaka? Muhammad Syaka apakah sudah menemukan struktur dan kebahasaannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Muhammad Syaka kelompok ini maaf saya mute dulu. Iya. Sudah ya kelompok.
Muhammad Syaka ya, sudah menemukan ya. Sudah, Jadi Pak. kamu Sudah, Pak. ini yang itu Mega kan? Oh iya, Mega ternyata ini gangguan Suara jaringan. Bapak tidak ada. Ah, kan ya, Mega untuk Mega di sini tampilan saya Mega sedang mute. Bapak mute kan mic. Tidak. Berarti memang gangguan ya di Oh, tidak ya, berarti memang di Suara Mega. Bapak tidak terdengar. Ya, berarti Mega memang sedang gangguan. Jadi Muhammad Syaka bagaimana, sudah ditemukan? Sudah, Pak. Bagus. Bisa dimasukkan ke classroom? Ke classroom kelompok tadi? Bisa ya? Silakan ke classroom. Di situ ada Google Form. Google Form untuk kelompok sudah ada kan? Silakan. Sudah, Pak. Baik, ini kelompok B sudah keluar. Saya cancel saja. Ya, untuk Salsa dan Salwa Nabi Salwa, jika sudah selesai silakan ke Google Form-nya, diisi di Google Form hasil jawabannya kalian ya. Baik, dan nanti dipresentasikan di itu ya, di kelompok besar. Siap? Bisa? Baik. Bisa, Pak. Baik. Untuk yang Muhammad Syaka sudah bisa dimasukkan ke Google Form? Tunggu, Pak. Ini masih jaringannya, Pak. Masih gangguan, Pak. Oh iya, ya. Agak lama, Pak. Oh, tidak masalah, tidak masalah. Baik, baik. Tapi sudah selesai kan? Sudah, Pak. Oh, bagus ya. Ternyata hebat kalian ya. Baik, saya ini Saka, saya tunggu kamu di Google Meet yang tadi yang pertama ya dengan Mega. Baik, Iya, Pak. saya tutup ini. Yuk yang lain. Ya, saya sedang menunggu peserta didik masuk. Mereka sedang mengerjakan di classroom. Ya, Ramadan. Assalamualaikum, Pak. Salam ya, selamat bergabung kembali. Ya, saya sambil ini ya, sambil cek jawaban kamu ya. Sudah jawab tadi ya? Baik ya. Sudah. Baik, ini saya cek di LKPD kelompok B ya. Ini di B. LKPD kelompok B. Saya cek. Ini ada videonya. Ini kelompok B, responnya terlihat tidak, Saga? Ramadan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, ini kelompok B, nama kelompok ya. Ini 0, hanya kamu yang masuk ini ya. Ya. Jadi namamu ya. Ini untuk kelompok C juga sudah Salsa dan Salwa sudah dikerjakan. Kelompok D 0 ya, karena kelompok D tadi memang tidak ada yang hadir. Ini untuk jawaban soal siapa ini ya? Oh, ini kelompok apa nih? Oh, ini jawabannya. Oh, ini jawaban kelompok D ya. Baik, tidak masalah. Sudah masuk semua jawaban kalian? Ya, Mega Aulia, Muhammad Syaka, silakan dimasukkan jawaban kalian ke classroom ya. Ini sudah Iya, Pak. masuk jawaban dari kelompok. Nih, kelompok A belum ya, kelompok B sudah, kelompok C sudah, kelompok A juga masih belum. Silakan dimasukkan.
Baik anak-anak. Baik, yang lain mana ini? Nicholas tadi ada? Nicholas, mana Nicholas? Pak, mau nanya Pak. Siap, siap. Yang tugas manggiliku Pak, sampai besok kan Pak waktunya? Oh iya, untuk itu sendiri saya masih perkenankan besok ya. Masih besok boleh, tidak masalah. Tapi sudah dicek kan di itunya kan? Sudah dicek di ini Muhammad Syaka. Oh, Muhammad Syaka ya Pak, gangguan jaringan ya. Pak, Makanya Pak, dia tidak bisa Pak, nampilkan videonya. saya mau nanya nih Pak. Ya silakan. Itu yang tugas kelompok kayak mana Pak? Saya kurang paham ini Pak. Oh, itu di classroom itu kan ada Yang di kelas Pak. dua Google Form kan? Ada dua Iya form Pak. kan? Kamu pilih form yang pertama, form yang di atas Iya Pak. ya. Di situ ada LKPD kelompok ya. Iya Pak. Ya, coba saja bukan nanti saya pantau lagi tidak masalah. Ya, ini Salwa sudah masuk. Bagaimana Salwa? Ya, masih termute ya, sudah tidak masalah. Tidak masalah, tidak masalah. Paham, Pak. Ya, tidak masalah. Baik. Salsa, sudah makan Salsa? Baik anak-anak. Dan sekarang untuk memastikan bahwa kalian tadi itu benar-benar berdiskusi dan memang ya tadi di kelompok Ramadan, kelompok B ya Ramadan ya. Kelompok B memang ini tadi Iya Pak. memang aktif walaupun hanya berdua tapi sangat aktif sekali diskusinya. Dan di kelompoknya Salwa tadi kelompok apa Salwa? Kelompok C. Oh, salsa dengan salsa kan? Salsa kelompok C ya tadi ya. Tadi ya Iya. Salwa tadi sedang gangguan jaringan namun tidak menghalangi Salwa untuk mengerjakan tugas dan Salsa alhamdulillah tadi Salsa juga bisa mengerjakan ya Salsa dengan sangat baik. Tadi saya lihat Salsa sudah walaupun sendiri sambil mencari juga tadi mencari jawaban dari struktur video itu dan sebagainya. Tidak masalah. Ya Nicholas sudah masuk. Bagaimana Nicholas? Masih utuh Nicholas? Masih sehat? Ya, Ya masih sehat ya. Baik. Salah. Untuk tugas sudah dikumpulkan. Baik. sudah Pak. Berikutnya seperti ini. Ini perwakilan kelompok sudah ada semua ya. Syaka kelompok A, Ramadan kelompok B, Salsa kelompok D, C ya. C. Baik, dari 3 kelompok ini siapa yang pertama kali ingin mempresentasikan? Ramadan kelompok B Pak. Baik, Ramadan, silakan Ramadan. Saya mulai dari kelompok B, silakan. Kelompok B Ramadan dipresentasikan dulu. Semangat. Oke, semangat, semangat. Presentasikan apa yang telah kamu peroleh dari hasil diskusi tadi. Dari hasil mengamati video, silakan. Hasil yang video COVID kah Pak? Ya, benar yang tadi pidato tadi. Jadi di video pidato tadi itu isinya mengenai COVID-19 dan tujuannya untuk mengajak kita untuk melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Terus jika dilihat dari struktur pidato, pembukaan pidato itu ada salam pidato, ucapan penghormatan sama ucapan syukur. Salam pembukaannya kayak Assalamualaikum, ucapan penghormatan kayak yang terhormat, dan ucapan syukur seperti puja dan puji syukur kehadirat Tuhan. Ya. Terus kebahasaannya itu ada kalimat aktif, kata tugas, kosakata biganisme, dan sinonim dan nominalisasi. Kalimat aktifnya tadi seperti mencuci tangan, mencuci, berdoa,
mengolah, mematuhi, menggunakan dan sebagainya. Kakak tugas dari pidato tadi ada maka, dari, iku, sehingga, dan kakak bidang ilmu. Kosa kakak bidang ilmu ada COVID-19, virus corona, protokol. Nah, Terus presentasi. Yang lain harap di mute dulu ya, yang lain ya. Di mute dulu Ya. video. Dulu Salwa, please. Ya. Terus sinonimnya ada puja-puji, dan nominalisasinya ada kesehatan, dari sehat jadi kesehatan, terus penyebaran dari nyebar ke penyebaran, penderita dari derita ke penderita, supaya kalimatnya itu baku. Ya, sekian saya Pak. Terima Ya, kasih. bagus sekali. Yuk kita applause untuk si Ramadan. Baik, sangat bagus sekali ya. Bagus. Ini kelompok B sangat bagus sekali. Keren. Sekarang kelompok siapa lagi yang mau presentasikan setelah B? Kelompok C mungkin, kelompoknya Salsa dan Salwa. Syaka Pak. Oh, Syaka kelompok A. Bagaimana Syaka? Syaka tergendala jaringan ya. Jadi tadi itu di video itu menjelaskan tentang COVID dan cara pencegahannya. Ya. Dan struktur Apakah untuk strukturnya lengkap atau tidak? lengkap Pak. Oh, bagus, baik, lengkap. Sekarang untuk kebahasaan mungkin bagaimana kebahasaannya? Kebahasaannya tadi dia menggunakan bahasa secara resmi atau baku. Dan Apalagi? Hanya itu yang ditemukan Nikola Saka? iya Pak. Baik, tidak apa-apa. Bagus. Bagus ya, kita upload juga untuk si Syaka ya, kelompok A sudah mampu ya. Itu kebahasaan yang sudah ditemukan oleh kelompok A, Muhammad Syaka ya, perwakilannya. Untuk kelompok yang lain, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanggapi dari kelompok B dan kelompok A sementara ini? Baik, Salsa atau Salsa dan Syaka, apakah ada yang ingin dikomentari atau yang ingin ditanggapi dari pernyataan dari hasil diskusi kelompok B yang disampaikan oleh Ramadan tadi? Ada? Silakan. Apakah punya Ramadan tadi lengkap atau tidak, atau ada yang salah atau sudah benar? Bagaimana? Silakan ditanggapi. Ada? Ada yang mau menanggapi? Salsa mungkin? Silakan. Sudah benar tadi Pak. Ya, Syaka. Menurut Syaka, untuk struktur yang yang disampaikan oleh Ramadan itu sudah benar. Berarti kurang lebih punya Syaka sama ya, seperti itu ya. Iya Pak. Oh, bagus. Sekarang untuk punya Syaka sekarang nih, yang lain Salsa, Ramadan, Salwa, Nicholas, apakah ada yang ingin Ini Vivi mana ya? Tadi ada Vivi. Yang lain kemana ya? Baik. Tadi kita ramai ya. Tadi ada Vanis kan? Kemana itu? Tetap harus disiplin ya. Baik, saya sambil menghubungi Vanis. Silakan menanggapi kalian untuk yang penyampaian dari siapa? Dari Syaka. Ada? Ada yang disampaikan? Ada yang ingin disampaikan untuk punya Syaka? Tidak ada? Baik, jika tidak ada saya lanjutkan ke punya kelompok C ya, Salwa dan Salsa. Nama mereka ini sama ya. Salsa, Salwa. Baik, untuk Salsa silakan sampaikan apa hasil diskusimu tadi. Masih di mute itu ya, masih di mute. Iya. Yang kita lihat dari video tuh kita menemukan struktur dan kebahasaannya Pak. Kayak struktur pidatonya tuh ada pembuka pidatonya seperti salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Terus kita juga menemukan intinya pernyataan posisi, argumen, dan pernyataan posisi juga.
Lalu kita juga dapat penutupnya, seperti simpulan pendek, harapan, permohonan maaf, dan juga salam penutup. Bagus. Bagus Lalu sekali ya. Ya terus untuk kebahasaan. kebahasaannya tuh kita mendapatkan kata tugas seperti kata serba, kata serta, akan, ini, dalam, sampai, dari, atau sampai sehingga. Terus juga menemukan kata sinonim, puja-puji atau taufik, inayah, seperti itu Pak. Bagus. Bagus. Hanya Ada itu. lagi? Sudah ya. Baik. Nanti saling melengkapi saja dengan yang lain. Sangat bagus hasil kerja kelompok kalian. Sangat bagus. 2 jempol untuk kalian. Yuk kita aplaus bersama-sama. Tetap semangat ya, walaupun tidak semua kelompok bekerja, walaupun tidak hadir semuanya, walaupun hanya berapa orang dan jam-jam siang, tapi tetap semangat belajar. Pak, keluar semua Pak. Iya itu ya. Tolong yang lain hadir di WA dulu, yang lain tolong disuruh hadir. Nicholas, tolong di WA yang lain suruh hadir ke sini ya. Apakah kendala jaringan? Saya baca di grup katanya memang jaringan ya yang bermasalah ya. Mereka Iya, bukan Pak. tidak bisa hadir, tapi ada yang kuotanya habis juga. Baik anak-anak, terima kasih. Nanti nilai akan saya cek kembali hasil kerja kelompok kalian. Dan sekarang kalian akan silakan nanti selesai pembelajaran ini kalian membuat teks laporan silakan membuat teks pidato ya, pidato persuasif dari LKPD yang sudah saya cantumkan di di mana itu di Classroom kalian ya. Baik, sekarang ini kita buat simpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita? Kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Nah, silakan Ramadan. Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang apa itu pidato persuasif, strukturnya, ciri kebahasaannya, dan kita bisa membedakan yang mana isi, yang mana pembuka, yang mana penutup, dan kita tahu bahwa pidato ini menggunakan kebahasaan yang tadi seperti ciri-ciri pidato persuasif gitu Pak. Sekian biasa ya Pak. Bagus. Kita aplaus semua untuk dia. Untuk Ramadan bagus sekali ya. Ya seperti itu. Keren. Ya kelompok B ya. Tapi tidak hanya kelompok B, yang lain juga sama is the best ya. Baik anak-anak. Kita sudah membuat simpulan. Tadi yang disampaikan oleh Ramadan itu sangat benar sekali. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga kita juga yang lain juga bisa tetap semangat, juga tetap bisa disiplin. Walaupun terkendala jaringan, setidaknya nanti untuk kedepannya bisa kita atasi. Ya kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar secara luring lagi ya. Secara seperti biasa, tatap muka bukan tatap maya lagi. Karena memang kalau tatap maya terlalu banyak kendala, baik dari segi jaringan, belum ada kuota, jaringan bermasalah. Jaringan tak bermasalah, kuota yang bermasalah. Jaringan tak bermasalah, kuota tak bermasalah, HP yang tak ada. Ada saja ya kendala untuk jaringan, tidak masalah. Untuk pembelajaran daring ya inilah cerita-ceritanya. Tapi jangan sampai itu melunturkan semangat kita. Baik, kita sudah membuat simpulan. Hambatan-hambatan tadi memang jaringan ya kendalanya. Kuota, HP kadang HP satu untuk bertiga, bukan berdua lagi ya. 3 in 1. Baik, anak-anak. Baik. Berarti nanti kita akan menyamakan persepsi di pertemuan berikutnya ya. Tidak masalah. Baik anak-anak. Terima kasih untuk semua kerjasama kalian. Terima kasih atas semua jawaban, partisipasinya, kerja kelompoknya sangat luar biasa. Tetap semangat walaupun seperti ini kondisi kita, tapi tetap tidak memadamkan kobaran semangat di hati kalian. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Anak-anak, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya ya. Kita tidak lagi membahas teks pidato persuasif. Mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan tentang pidato persuasif,
kita akan membahasnya beberapa menit saja. Setelahnya kita akan masuk ke materi yang baru. Baik, anak-anak, baiklah. Terima kasih. Saya akhiri. Sebelum kita mengakhiri, silakan terlebih dahulu membaca doa. Silakan Salsa pimpin doa penutup. Masih termute? Iya, maaf. Setelah selesai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa, hai. Doa selesai. Sudah. Baik, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi, sudah sangat semangat sekali. Semoga nilainya sangat baik. Kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker jika di luar, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, dan jauhi kerumunan ya. Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, biridha wal hidayah. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bara. Baik, silakan live.